Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Bunda-bunda soleha, teman-temanku dimanapun berada. Alhamdulillah ketemu lagi. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Makasih banyak yang udah mengklik video aku. Bagi teman-teman yang baru mampir, halo selamat datang. Perkenalkan aku ibu 3 anak yang kesehariannya di rumah aja. Makasih juga ya bagi teman-teman yang udah support channel aku dan bagi yang belum, bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke, jadi teman-teman di video kali ini aku mau share tentang budgeting keuangan ala aku. Lebih tepatnya mengelola keuangan dengan pendapatan harian 100.000 per hari bisa cukup sampai akhir bulan. Tapi sebelumnya aku tekankan, mohon maaf ya, gak ada niat pamer sama sekali ya. Di sini kita sama-sama belajar tentang mengelola keuangan dengan pendapatan yang minimalis supaya cukup sampai akhir bulan. Dan tentunya kebutuhan setiap keluarga pasti akan berbeda juga ya. Jadi silahkan ambil yang baiknya dan abaikan jika ada menurut kalian yang gak ada manfaatnya. Jadi teman-teman, kadang-kadang aku tuh ngerasa kalau uang itu cepat habis ya. Kayak suka mikir aku gak beli apa-apa tapi kok uang gak ada gitu. Pernah gitu gak sih bun? Makanya aku mulai bikin budgeting kayak gini dan ternyata membantu sekali dengan bikin budgeting kayak gini juga. Kita tuh bisa tahu ya alur uang itu kemana aja. Pokoknya pasti nagih deh bun. Cobain ya. Oke lanjut ya. Di sini aku, kasih tahu kondisi aku. Aku tuh, pendapatan aku 100.000 per hari, punya anak 3, 2 sekolah dan 1 balita. Untuk, pajak kendaraan, pulsa, pajak rumah, biaya transportasi itu suami aku yang tanggung. Jadi 100.000 itu untuk biaya selain itu gitu ya teman-teman. Dan ini aku bikin sketsanya dulu biar lebih menarik gitu, tema kali ini lemon. Nah ini alhamdulillah udah jadi. Jadi langsung aja ya, untuk, kolom pertama aku tulis dulu kewajiban yang harus aku keluarkan setiap bulan ya teman-teman. Jadi, kewajiban ini tuh bener-bener dana yang nggak boleh gak ada, dan nominalnya juga plek ketiplek segitu gitu ya, gak bisa diotak-atik lagi, gak bisa digeser-geser lagi. Jadi, kewajiban ini adalah biaya yang nggak boleh gak ada dan yang menjadi prioritas setiap bulan yang harus, ada gitu teman-teman ya. Nah yang pertama, untuk kewajiban yang harus aku keluarkan tiap bulan tuh aku masih punya cicilan rumah ya teman-teman. Cicilan rumah aku lumayan agak besar dan sebenarnya sih aku udah gak sabar banget pengen cepet-cepet lunas, karena lumayan bikin sesak napas juga. Dan semoga aja yang punya cicilan rumah juga dapat rezeki yang tak terduga ya, biar bisa ngelunasin cicilannya lebih cepat, amin. Dan untuk cicilan rumah aku ini 1.300.000 ya teman-teman setiap bulan, lumayan besar dan hampir dari setengahnya pendapatan aku gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada, iuran bulanan RT. Iuran bulanan RT di tempat aku lumayan, murah ya teman-teman menurut aku. Ini tuh 50.000 setiap bulan, ini tuh udah mencakup semua, biaya kayak sampah, kemudian ada kegiatan keagamaan, jadi nggak ada minta sumbangan-sumbangan lagi gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga ada iuran sekolah agama. Untuk iuran sekolah agama di tempatku juga, lumayan murah ya teman-teman, 40.000 untuk 2 anak, jadi setiap anak tuh 20.000. Ini, tinggal anaknya aja yang rajin sih ya, kalau untuk iurannya ini udah murah banget. Kemudian iuran sekolah tahfiz juga murah di tempat aku, 100.000 untuk 2 anak gitu teman-teman, jadi masing-masingnya tuh 50.000. Kemudian yang kelima, ini ada iuran kas SD. Ini tuh hanya sekolah Alfi aja sih yang bayar kas ya, kalau sekolah kakaknya dia bener-bener gak ngeluarin uang ya, bebas, uang gitu. Karena kebetulan sekolah kakak dan Alfi itu beda, jadi hanya sekolah Alfi aja yang ngeluarin kas, ini katanya untuk kas sekolah gitu ya, 27.000 per bulan.
Nah, yang terakhir ini aku ada arisan, teman-teman. Nah, untuk arisan bulan ini aku tambahin dari bulan-bulan sebelumnya, yang biasanya 110.000 berhubung ada bukaan baru jadi aku ikut 50.000 lagi. Aku alokasikan budget buat pampers anak aku karena udah mulai belajar gak pakai pampers, jadi aku masukin ke arisan aja gitu, teman-teman. Dan untuk kewajiban ini aku ada 6 poin, jadi aku totalin aja, totalnya tuh jadi 1.677.000 ya setiap bulan. Jadi setiap bulan ini aku keluarin buat membayar semua kewajiban aku tuh 1.677.000. Lumayan ya, lebih dari setengahnya pendapatan aku gitu, teman-teman. Nah, untuk kolom yang kedua, ini ada kebutuhan ya teman-teman. Ini juga sebenarnya kebutuhan yang nggak boleh nggak ada sih sebenarnya ya. Cuma untuk dana kebutuhan ini masih bisa digeser-geser, masih bisa diotak-atik gitu ya. Kayak yang lebih ditambahin ke yang kurang gitu teman-teman. Karena untuk harga-harga biasanya kadang naik, kadang turun ya. Nah, yang pertama, ini ada beras. Untuk beras aku budgetkan dulu 10 kilo karena kadang-kadang suka lebih, kadang juga suka kurang gitu ya. Jadi biasanya kalau kurang aku ambil dari dana darurat atau uang tabungan. Jadi diatur-atur aja deh sesuai situasi gitu ya teman-teman. Dan untuk harga beras aku ambil yang 10.000 aja per kilo. Kemudian yang kedua ini ada gas, aku tiap bulan habis 2 ya tabung itu. Dan aku budgetkan untuk tabung itu 50.000 per 2 tabung, karena kadang-kadang harganya tuh 23, 24 gitu ya, kadang juga, 21 itu. Nah, ini nih teman-teman minyak goreng yang sempat jadi sultan. Aku budgetkan 30.000 untuk minyak ya teman-teman. Dulu harga 30.000 itu bisa dapat 2 liter, nah kalau sekarang cuma 1 liter. Jadi untuk minyak goreng aku juga atur-atur aja pemakaiannya ya. Jadi untuk saat ini aku nggak aku gak terlalu boros untuk minyak gitu ya. Jadi menyesuaikan sama budget aja. Kemudian untuk listrik, ini per bulan aku ngeluarin uang 200.000 ya untuk listrik. Karena aku pakai token, 1 minggunya itu 50.000. Lalu untuk deterjen, teman-teman aku budgetkan 50.000. Mohon maaf ini aku salah tulis. Kenapa jadi 30.000 ya? Untuk dana deterjen ini tuh udah bisa memenuhi semua kebutuhan persabunan aku ya teman-teman, udah dapat sabun mandi, deterjen, sabun cuci piring, pasta gigi, sampo, pewangi. Nah, untungnya habisnya tuh gak pernah barengan, jadi untuk dana deterjen masih bisa diatur-atur gitu teman-teman. Kemudian, jajan anak, ini aku budgetkan jajan anak 400.000 per bulan. Alhamdulillah sih sampai sekarang jajan anak masih bisa dikondisikan ya teman-teman, gak pernah melebihi dari budget. Untungnya anak-anak aku gak begitu terlalu seneng jajan, jadi untuk dana jajan anak masih aman gitu di angka 400.000. Kemudian sayuran, sayuran juga ini aku budgetkan 400.000 per bulan. Nah, kalau ada yang nanya, "Emang cukup belanja sayuran 400.000 per bulan?" Kalau aku pribadi cukup ya, Bun, karena aku biasa food prep atau belanja mingguan dan itu jauh lebih hemat dari belanja harian menurut aku. Tapi, mungkin kalau dipikir secara logika kayak gak masuk akal gitu ya, rata-rata 1 hari 10.000, tapi memang kalau food prep jatuhnya lebih hemat gitu, teman-teman. Tapi balik lagi ke kebutuhan setiap keluarga pasti beda ya, Bun. Jadi mohon maaf jika ada yang nggak sepaham gitu. Nah, untuk kolom kebutuhan ini ada 7 poin, jadi langsung aja di total. Totalnya tuh jadi 1.230.000. Ini tuh tadi deterjen salah tulis ya, tapi totalnya udah bener 1.230.000 teman-teman. Nah, kalau di total semuanya ya kewajiban sama kebutuhan, ini 1.677 ditambah 1.230 totalnya tuh jadi 2.907 gitu teman-teman. Jadi masih ada sisa sebenarnya 93.000. Nah, aku bagi lagi menjadi 3 poin nih sisanya. Aku bagi lagi menjadi dana darurat, aku budgetkan 50.000. Kemudian, nabung, meskipun sedikit aku usahakan untuk nabung ya, kadang-kadang kan, suka ada
apa namanya, kebutuhan yang kurang atau apa gitu ya, 23.000 dan sisanya, sedekah. Sedekah aku, 20.000. Nah, dana darurat dan nabung ini nih yang sering aku otak-atik lagi kalau ada kebutuhan yang kurang atau misalkan tiba-tiba harus kondangan gitu ya, ada yang lahiran atau misalkan ada yang ulang tahun gitu. Jadi dana ini yang selalu aku, otak-atik kadang-kadang nggak pernah ada sisa sih sebenarnya gitu, tapi alhamdulillah selalu pengepas. Nah, teman-teman berhubung aku pendapatannya harian, jadi eee untuk kewajiban ini aku tiap hari nyimpen, dibagi aja ya kayak, dibagi rata-rata 1 bulan itu berapa hari, jadi 1.677.000 dibagi 30 hari. Jadi tiap hari aku nyisihin untuk, dana kewajiban ini, aku buletin aja 56.000 gitu teman-teman. Untuk kebutuhan juga sama. Untuk kebutuhan, aku bagi aja total kebutuhan tadi 1.230.000 dibagi 30 hari dalam sebulan gitu ya. Jadi, jatuhnya tuh aku nyimpen 41.000 teman-teman. Gitu deh ya, kalau misalkan pendapatan harian ya kayak gini gitu. Dan sisanya yang 3.000 tetap aku simpen ya sebagai dana darurat tadi yang 3 poin gitu. Nah, jadi biasanya yang uang yang aku simpen di bulan ini adalah dana untuk kebutuhan bulan berikutnya, teman-teman, gitu. Alhamdulillah deh udah beres. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Jangan lupa like dan subscribe ya jika kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan, atau ada yang tidak berkenan. Pokoknya sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.